Di kawasan ini di Depok terdapat sekolah Islami unik di tengah alam yang tidak hanya mempelajari ilmu agama, melainkan mengedepankan ilmu teknologi guna mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia, kreatif, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam benak kebanyakan orang, madrasah lekat dengan pendidikan agama. Namun, berbeda dengan Madrasah Internasional Teknonatura di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelajaran agama di sekolah ini ditanamkan sebagai dasar mempelajari bidang ilmu lainnya. Sejak 2004, lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ini memadukan pembelajaran berbasis sains, teknologi, dan juga alam. Tujuannya agar menciptakan konsep belajar yang menyenangkan serta menyiapkan generasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Itu kan dari namanya beda ya, Madrasah Internasional Teknonatura. Kita mengadopsi pola madrasah yang kuat dengan agamanya. Kita pengen anak kita jadi warga negara global, bukan internasional, dan punya nama Teknonatura, teknologi dan alam. Jadi kita menciptakan suasana yang belajar alam yang menyenangkan. Dan targetnya adalah menciptakan anak-anak yang warga negara kelas global. Itu beda utamanya. Dan saat ini ya kita sedang mengadopsi konsep Madrasah 4.0. Berarti kita mempercayakan sistem untuk anak-anak siap masuk ke dalam industri 4.0. Terdapat 350 siswa yang belajar di sekolah ini, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Setiap siswa diarahkan untuk membuat berbagai proyek kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Salah satu bidang yang banyak diminati ialah robotik. Ini robot apa sih? Ini kita buat robot waktu itu untuk angkat beban, Kak. Oh, angkat beban. Gimana cara mainnya? Boleh perhatiin boleh. Aku mau coba dong. Gimana nih? Ini buat maju, Kak. Ini buat maju. Ya, ini maju. Ke depanin maju, ke belakangin mundur. Mundur aja ya, maju. Mundur, salah. Maju lagi. Oh, keren banget. Dibuatnya berapa lama, Kak? Sekitar kalau kayak Sumpah. kalau desain Berapa? Desain Sebulan ya? Kayaknya sebulan, kayak 2 bulan nyampe. 2 bulan, 3 bulan, Kak. Oke nih, daripada rusak, kakak coba nih. Wah, keren banget. Kasih ke aku bisa nggak? Bisa. Kakak boleh turun tangannya nggak? Turun, boleh. Boleh turun. Wah, hebat banget robotnya. Berbagai karya yang dibuat para siswa bahkan menoreh prestasi hingga mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran Madrasah Internasional Teknonatura menjadi angin segar dalam dunia pendidikan Islam untuk menjadi generasi berakhlak mulia, kreatif, dan mampu bersaing dengan kemajuan zaman. Nah pemirsa, tadi kita sudah lihat kan bagaimana kegiatan para siswa yang ada di Madrasah Teknonatura ini ternyata memang membuktikan ya, meskipun mereka belajar dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa berprestasi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dari Depok, Jawa Barat, Krista Maharani, Ahmad Susanto melaporkan. Wah, keren banget nih Ustadz. Semoga makin banyak sekolah yang mulai mengedepankan ilmu teknologi agar generasi bangsa kita ini tidak melewati perkembangan zaman yang ada. Nah, Ustadz Erik, bagaimana pandangan Islam sendiri mengenai teknologi? Apakah merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh anak? Apalagi sekarang ini banyak sekali ya teknologi seperti tadi robotik, coding yang memang banyak anak-anak yang sekarang mungkin lebih pintar dari orang tuanya. Ya, pertama kita salut ya, kita menyambut baik melihat ini semuanya. Saya juga ingin sedikit meluruskan tadi, meskipun berbeda tetap berprestasi. Zaman sekarang tuh harus berbeda kalau mau prestasi, kalau sama ya begitu-begitu aja begitu ya. Nah ini sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Tapi kita harus lihat ya secara esensi, karena kita ini kan terlalu sekuler berpikirnya gitu. Jadi ini sekolah inilah Islam segala macam. Padahal sekolah Islam itu ya seperti ini. Jadi dia sekolah madrasahnya tuh artinya apa? Dia juga mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, dia membaca mengkaji juga hadis, sunnah-sunnah gitu ya, implementasinya gitu, fikihnya. Tetapi juga dia harus apa? Harus belajar bagaimana ilmu fardu kifayah atau menguasai dunia. Salah satunya ya tentu teknologi. Ingat, ya, yang menemukan bilangan biner itu siapa? Al-Khwarizmi, ya, itu cendekiawan Muslim yang menemukan matematik. Bukan hanya matematik yang ditemukan, tetapi bilangan biner. Kalau tidak ada nol, tidak ada titik,
ya itu, waduh, itu dunia ini tidak akan semaju ini. Dulu Romawi itu tidak ada titik, jadi angka Romawi itu tidak ada 10, itu tidak bisa mereka. Tetapi ketika ditemukan yang namanya bilangan biner itu titik dan 1 kan, 1 dan 0, itulah yang kemudian maju pesat yang namanya teknologi, matematik dan lain-lain. Dan di dalam berbagai keilmuan juga yang namanya cendekiawan Muslim itu terdepan ya dahulu itu di dalam penemuan teknologi gitu. Salah satunya misalnya ada Çelebi ya. Çelebi itu orang Turki ya. Çelebi itu penerbang pertama. Beliau itu terbang 273 tahun sebelum Wright Brothers terbang di atas 12 kaki selama 7 detik. Ya, Hazarfen Ahmet Çelebi menyeberangi Selat Bosporus itu ya di Turki. Itu yang memisahkan Eropa dan Asia sejauh 2 mil. Coba bayangkan, itu 273 tahun sebelum Wright Brothers itu yang dinyatakan menemukan teknologi pesawat gitu. Padahal udah 273 tahun yang sebelumnya Islam sudah menemukan itu. Nah, mari spirit inilah. Jadi beginilah, kita semua orang-orang Muslim, ayo sekarang mulai open minded ya. Kemudian masuk ke dalam bagaimana menguasai dunia, menguasai teknologi ya. Mengejar yang namanya visi ke depan gitu. Itu sudah haruslah dilakukan ya. Jangan hanya kemudian mengkaji ilmu-ilmu klasik dan kemudian tidak mengembangkannya kepada dunia. Jangan hanya akhirat, tetapi dunia juga harus hasanah. Ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, visinya mestilah seperti itu, insyaallah. Insya Allah, ternyata banyak sekali cendekiawan Muslim dan tadi yang Ustadz sampaikan banyak sekali orang Muslim yang justru terdepan begitu ya Ustadz. Makanya orang Muslim ini tidak boleh kalah termasuk dalam perkembangan teknologi. Nah Ustadz, ini lalu bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa umat Muslim masih kalah dan belum mampu bersaing dalam bidang ilmu dan teknologi? Mungkin karena kebanyakan teknologi canggih yang ada diciptakan oleh negara Barat di mana umat Muslim sebagai minoritas. Ya, sebetulnya bukan minoritas juga ya, kita sudah hampir 2 miliar nih ya sekarang. Tapi intinya beginilah, kita ini dulu kaum atau pemenang ya dunia ini, tetapi kemudian juga akhirnya karena kelalaian dan lain-lain, tumbang ya, kekhalifahan dan lain-lain, sampai akhirnya kita menjadi pihak yang kalah. Dan setelah itu kita terus baper, nggak bisa kemudian bangkit ya. Kita menjadi orang-orang yang menjauhi dunia dan lain-lain gitu. Nah, karenanya kita di generasi berikut masa depan ya, generasi Muslim, generasi Robbani, generasi yang smart, kita harus mengembalikan ini semuanya dengan apa? Dengan bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini dengan lebih smart lagi. Tetap lebih soleh, lebih solehah, tetapi lebih cerdas dan lebih universal gitu. Jadi kita betul-betul membawa Islam yang penuh dengan kedamaian dan penuh memberikan keselamatan. Memberikan keselamatan itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan segala sesuatu yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Cara makan yang lebih selamat, cara hidup yang lebih selamat gitu kan. Cara segala sesuatu yang lebih selamat, itulah artinya Islam yang memberikan keselamatan. Tentu harus ditunjang dengan apa? Kecerdasan, dengan ilmu tentunya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Luar biasa sekali tausiah tadi. Sekaligus menutup jumpa kita bersama Ustadz Erik di segmen 2 ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acuha TV. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.